Bab 731. Nama, penguasa alkimia bela diri penulis, Mian Fei De Wuken. Plus mematikan mengatur ulang. Orang-orang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri. Masih ada ekspresi marah di wajah mereka. Waktu menghilang. Mereka mengira Kutu Tuo hampir tidak dapat menahan gerakan untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan. Tetapi siapa yang pernah mengira bahwa Kutu Tuo tidak memenuhi syarat untuk menahan serangan Tang Qingshan? Anda tahu, Kutu Tuo lahir beberapa dekade yang lalu dan berjuang jauh-jauh dari Kekaisaran Tianzhu. Setidaknya dia telah berpengalaman di kota Kekaisaran negara kuno Dayan dan sangat kuat. Tapi bagaimana lagi, dalam menghadapi kekuatan absolut, yang disebut kuat hanyalah omong kosong. Meskipun Kutu Tuo kuat, itu hanya untuk yang lemah. Begitu Anda bertemu orang kuat setingkat Tang Qingshan, Kutu Tuo benar-benar seperti semut. Tang Qingshan dapat menghancurkan dan membunuh Kutu Tuo dengan satu tangan. Apakah ini kekuatan Tang Qingshan? Sangat kuat. Orang tua dekaden itu ketakutan. Jika dia tidak menyaksikan Tang Qingshan membunuh Kutu Tuo, dia benar-benar tidak percaya bahwa Tang Qingshan bisa begitu kuat. Kutu Tuo juga merupakan orang kuat dengan 9 puncak yin dan yang. Selama dia mau, dia bahkan dapat menerobos alam tertinggi, tetapi Kutu Tuo rentan di depan Tang Qingshan. Kesenjangan antara Kutu Tuo dan Tang Qingshan, yang juga kuat dalam seni bela diri, benar-benar membuat orang merasa putus asa. Generasi muda yang mengikuti leluhurnya baru saja mengatakan hal-hal kasar kepada Tang Qingshan. Sekarang dia tergagap. Untuk sesaat, dia tidak tahu harus berkata apa. Anak vertikal, tidakkah kamu diam? Berbicara lebih banyak dan membuat lebih banyak kesalahan. Seorang leluhur tua langsung memarahi generasi muda dan berkata, membunuh Kaisar Tang Qingshan adalah benar. Itu juga anak sapi barumu yang tidak takut pada harimau. Bisakah kamu mengomentari penghinaan itu sesuka hati? Guru, aku tahu aku salah. Generasi muda dimarahi oleh leluhurnya, dan kakinya tiba-tiba sakit. Dengan pop, dia berlutut di tanah dan meminta maaf dengan cepat. Orang tua itu mendengus dingin dan tidak mau repot-repot berbicara dengan generasi muda. Bagaimanapun, generasi muda benar-benar terlalu tidak baik. Dia berani berbicara tidak baik bahkan untuk membunuh Kaisar Tang Qingshan. Siapa yang bisa menghentikan Tang Qingshan jika dia memukulnya dengan marah? Tuan Wuyin dan Tuan Suangjian, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita benar-benar harus menunggu di sini? Apakah tidak ada cara untuk menahan serangan Tang Qingshan? Tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa menekan kita semua. Pada saat ini, banyak seniman bela diri yang paling kuat memandang Tuan Wuyin dan Tuan Suangjian dan bertanya. Lord Wuyin dan Lord Suangjian tiba-tiba terdiam. Mereka benar-benar tidak tahu harus berkata apa, karena Tang Qingshan terlalu kuat untuk membunuh Kaisar. Bahkan Kutu Tuo, orang terkuat beberapa dekade lalu, berani membunuh. Tidak ada ruang, itu berdarah dan kejam. Jika ada seni bela diri kuat lainnya, saya khawatir seni bela diri yang ada saat ini akan diserang oleh kelompok sejak lama. Namun, di hadapan Tang Qingshan, mereka benar-benar tidak memiliki keberanian untuk menyerang mereka secara berkelompok, karena mereka kemungkinan akan musnah. Ketika pemimpin sekte kabut tersembunyi dan pemimpin sekte pedang ganda ragu-ragu, kekuatan yang kuat tiba-tiba jatuh di pintu masuk sekte Yanyun. Orang-orang berdebar-debar dan gemetar. Mereka melihat sumber kekuatan dan berkata dengan suara yang dalam, hukum ruang angkasa tak terkalahkan yang tidak lengkap telah menarik bahkan Kaisar negara kuno Dayan. Lord Wuyin dan Lord Suangjian mengerutkan kening dan tampak sangat serius. Kaisar Yan tiba-tiba muncul, yang tidak mereka duga. Bagaimanapun, sebagai Kaisar Peradangan, dia seharusnya tidak ada di sini sama sekali. Apakah Kaisar Yan juga bermaksud mewakili keluarga kerajaan-kerajaan Yangu Agung untuk merebut hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap dari Suling? Apakah Kaisar Yan benar-benar berani membuat keruntuhan total dengan Tang Qingshan? Anda tahu, sekte Yanyun tidak jauh dari keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Jika Kaisar berani benar-benar runtuh dengan Tang Qingshan, itu bukan hal yang baik bagi keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Semua orang mengerti taruhannya, jadi mereka semua berpikir bahwa Kaisar Yan tidak akan muncul. Namun sekarang, Kaisar Yan akan datang. Apa artinya ini? Keluarga kerajaan-kerajaan kuno Dayan juga menatap hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap. Kaisar Yan berdiri di pintu masuk sekte Yanyun. Dia mengenakan jubah kuning kolon. Dia penuh dengan momentum dan tampak sombong. Matanya menyapu tubuh para seniman bela diri yang mengelilingi sekte Yanyun.
Sesaat kemudian, Kaisar Yan berkata, di sini benar-benar ramai. Aku akan melangkah masuk. Yang mulia, ini adalah Sekte Yanyun. Apakah Anda akan merebut keterampilan dari Sekte Yanyun atas nama keluarga kerajaan negara kuno Dayan? Patriark Sekte Kabut Tersembunyi menyipitkan matanya dan menatap Kaisar Yanyun dengan rasa ingin tahu. Sebagai pemimpin Sekte Kabut Tersembunyi saat ini, dia tentu tidak akan takut pada Kaisar Yanyun. Bagaimanapun, detail komprehensif Sekte Kabut Tersembunyi tidak sebagus keluarga kerajaan negara kuno Dayan, tetapi mereka tidak jauh berbeda. Lord Wuyin memenuhi syarat untuk berbicara tentang masalah dengan kedudukan yang sama dengan Kaisar Yan. Ya, Yang Mulia, ini seharusnya menjadi masalah dunia seni bela diri dan tidak akan memengaruhi kekuasaan kekaisaran negara kuno Dayan. Jika Yang Mulia bersikeras untuk campur tangan, dampaknya pada keluarga kerajaan negara kuno Dayan tidak akan terhitung. Penguasa pedang ganda mengerutkan kening, dan juga berdiri dan menatap kaisar yang terbakar, dan berkata dengan suara yin. Yan Huang tersenyum. Tentu saja, dia memahami makna mendalam dari kata-kata penguasa Wu Yin dan penguasa Suangjian. Namun, dia datang ke Yanyun bukan untuk merebut hukum ruang angkasa yang tidak lengkap, tetapi untuk menjaga stabilitas keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Begitu banyak orang kuat seni bela diri berada di dekat Yanyunzong, dan Yanyunzong sangat dekat dengan keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Jika Yan Huang tidak maju, pertempuran yang akan datang kemungkinan akan memengaruhi keluarga kerajaan negara kuno Dayan. Yan Huang tidak bodoh. Dia tahu bahwa ada beberapa orang kuat seni bela diri yang mengintai dalam kegelapan. Mereka datang dari bidang ruang angkasa lain dan telah mengincar dan bersembunyi dalam kegelapan. Sebelumnya, Yan Huang tidak mengerti tujuan dari orang-orang kuat dari bidang ruang angkasa lain yang berdiam di sini, tetapi setelah mendengarkan pernyataan berulang-ulang dari para leluhurnya, dia mungkin mengerti tujuan dari para ahli bela diri itu. Mereka datang untuk hukum ruang angkasa tak terkalahkan yang tidak lengkap di tangan Suling. Awalnya, hukum ruang angkasa tak terkalahkan yang tidak lengkap itu tidak lahir, dan tidak ada seorang pun yang dapat menemukannya sama sekali. Orang-orang kuat dari bidang ruang angkasa lain telah berdiam, bersembunyi dari dunia, dan tidak berani muncul dengan mudah karena takut mengungkap jejak mereka. Tetapi sekarang, hukum ruang angkasa tak terkalahkan yang tidak lengkap telah lahir, dan itu ada di tangan Suling dari Sekte Yanyun, para seniman bela diri yang telah berdiam selama beberapa dekade atau bahkan ratusan tahun, pasti muncul. Untuk mendapatkan keterampilan, mereka bersedia untuk berdiam di sini. Selama 100 tahun, yang menunjukkan pentingnya keterampilan ini bagi mereka. Yan Huang tahu bahwa akan ada pertempuran berdarah di masa depan. Yan Huang bukan orang bodoh seperti itu. Dia tahu betul bahwa karena keterampilan itu sangat penting bagi orang-orang itu, dia tidak akan mentolerir mereka untuk mengambil metode ruang angkasa tak terkalahkan yang tidak lengkap dari wilayah dewa yang ditinggalkan. Setelah memikirkan hal ini, wajah Kaisar Yan yang tegas menunjukkan sedikit warna yang bermartabat. Dia menatap para seniman bela diri yang berkumpul di sekitar Sekte Yan Yun dan berkata dengan samar, "Saya datang ke Sekte Yan Yun bukan untuk merampok metode ruang tak terkalahkan yang belum selesai, tetapi untuk membantu Sekte Yan Yun melindungi metode ruang tak terkalahkan yang belum selesai. Dengan saya di sini, saya tidak mengizinkan siapapun untuk mengambil metode ruang tak terkalahkan dari Sekte Yan Yun." Suara Yan Huang tidak keras, tetapi setiap kata terdengar nyaring dan kuat. Ketika para prajurit itu mendengar apa yang dikatakan Yan Huang, mereka semua tercengang. Hampir diketahui bahwa Kaisar Yan berseteru dengan Suling. Sekarang, hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan ada di tangan Suling. Kaisar ingin membantu Suling menjaga hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan. Apakah Kaisar gila, gagal mengetahui hubungan yang benar dan salah? Yang Mulia, apakah maksud Anda ingin menghentikan kami? Tepat ketika banyak seniman bela diri terkejut, seorang lelaki tua layu tiba-tiba berdiri. Lelaki tua layu itu berasal dari Sekte Kabut Tersembunyi dan memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia berbeda dari orang-orang tua sebelumnya, karena lelaki tua layu itu benar-benar lelaki kuat yang pernah berada di era yang sama. Dia adalah leluhur pemimpin Sekte Kabut Tersembunyi. Kekuatannya yang sebenarnya jauh lebih banyak daripada beberapa kali lipat dari pemimpin Sekte Kabut Tersembunyi. Dia adalah salah satu kekuatan tempur yang kuat dari Sekte Kabut Tersembunyi. Ya, Yang Mulia, apakah Anda baru saja mengatakan ingin menghentikan kami? Pada saat ini, ada juga seorang pendekar di Sekte Pedang Ganda.
Dia juga seorang lelaki tua berambut putih. Dia adalah leluhur Sekte Pedang Ganda. Dia sangat kuat dan telah memenangkan sebuah era. Pada saat ini, dua orang kuat seni bela diri teratas menghadapi Yan Huang bersama-sama. Mata mereka penuh dengan penghinaan dan dingin. Tampaknya selama Yan Huang berkata untuk menghentikan mereka, mereka akan langsung membunuh Yan Huang, atau bahkan membunuh Yan Huang secara langsung. Lao Zu, baik Master Kabut Tersembunyi dan Master Pedang Ganda gemetar. Ketika mereka melihat leluhur mereka mengambil inisiatif, mereka sangat terkejut karena mereka adalah leluhur. Kekuatannya sangat kuat, jauh dari sebanding dengan generasi muda seperti Yan Huang. Sebaiknya kalian mundur dulu. Hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan ini, kita orang tua, akan datang. Kita harus memenangkannya. Kedua tetua di tingkat leluhur melambaikan tangan mereka dan memberi isyarat kepada Lord Kabut Tersembunyi dan Lord Pedang Ganda untuk mundur. Mereka menatap dingin ke arah Kaisar dan berkata, "Yang mulia, kami tidak ingin berkonflik dengan keluarga kerajaan di negara kuno Dayan. Silakan minggir, kami akan berperang dengan Tang Qingshan. Dia harus membayar jika tidak membayar hukum ruang yang tak terkalahkan." "Oh, benarkah?" Kaisar menyipitkan matanya sedikit, tersenyum beberapa kali dan berkata, "Bagaimana jika aku tidak minggir?" Su Ling dan Luo Wushuang meninggalkan paviliun Kung Fu bersama-sama. Tang Xian mengikuti Su Ling dari dekat. Ketika Su Ling dan yang lainnya datang ke pintu masuk paviliun Kung Fu, mereka langsung dihentikan oleh Tang Tua. Tang Tua tampak sangat serius. Matanya yang keriput penuh. Dengan keterkejutan, dia menatap Su Ling dengan sangat kaku dan bertanya dengan heran, "Su Ling, apakah kamu benar-benar mendapatkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap? Apakah kamu tahu dampak apa yang akan ditimbulkan oleh metode tak terkalahkan yang tidak lengkap itu setelah lahir?" Su Ling menatap Tang Tua dengan heran. Dia menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Aku tidak tahu." Downton terdiam. Pada saat ini, Tang Xian melangkah maju dengan cepat. Beberapa warna aneh melintas di matanya yang indah. Dia belum pernah melihat Tang Tua dengan ekspresi tidak sabar seperti itu. Dia dengan cepat bertanya, "Tang Tua, ada apa? Bukankah seharusnya Su Ling mengambil hukum tak terkalahkan yang tidak lengkap?" "Hei!" Tang Laodun menghela nafas, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukannya dia tidak boleh mengambilnya, tetapi dia tidak boleh mengambilnya sekarang. Karena dia hanya tingkat ke-6 dari alam Zhenwu, dan dia sama sekali bukan seniman bela diri tingkat alam Tianwu. Bahkan jika dia mengambil metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, dia tidak dapat benar-benar memainkan kekuatannya." Petik 2. Apa artinya itu? Tang Xian bertanya. Su Ling juga tampak bingung. Dharma tak terkalahkan yang belum selesai adalah dharma tak terkalahkan di ruang angkasa. Setelah berkultivasi, Anda dapat melewati penghalang di ruang angkasa. Dengan kata lain, Anda dapat menuju ke bidang ruang angkasa lainnya. Namun, salah satu syarat paling mendasar untuk melewati penghalang ruang angkasa adalah mencapai alam seni bela diri surgawi melalui kultivasi alam. Namun, dia hanyalah alam seni bela diri sejati. Tang Tua tampak sangat serius dan menjelaskan. "Tang Tua, Su Ling tidak dapat berlatih di wilayah Tianwu. Ketika dia mencapai wilayah Tianwu, dia dapat menggunakan metode ruang tak terkalahkan ini." Tang Xian menjawab, "Saya khawatir tidak ada waktu bagi Su Ling untuk berlatih. Karena begitu metode ruang tak terkalahkan lahir, itu akan menyebabkan badai berdarah di wilayah dewa yang ditinggalkan, dan banyak orang kuat akan ingin merampok metode ruang tak terkalahkan. Hampir semua orang kuat itu adalah orang kuat yang tak terkalahkan, tidak hanya mereka yang ditinggalkan oleh dewa, tetapi juga mereka yang berada di bidang ruang angkasa lainnya. Mereka mengincar metode ruang tak terkalahkan." Tang Tua tampak terkejut dan tak berdaya, tanpa sadar menatap Su Ling dan berkata, "Apa maksudmu?" Su Ling tercengang. "Jika tidak ada kecelakaan, sekarang ada banyak orang kuat di luar Sekte Yanyun." Oh Tang berkata sambil tersenyum masam, "Kecuali kamu mengambil inisiatif untuk menyerahkan hukum ruang yang tak terkalahkan, mereka tidak akan pernah bubar. Ruang ini tak terkalahkan, aku tidak akan pernah menyerahkannya." Hampir tanpa berpikir, Su Ling berkata langsung, "Kau tahu, Su Ling juga membayar banyak untuk mendapatkan metode ruang tak terkalahkan ini, dan Zhan Huang dan Kucing Hitam telah berulang kali menekankan bahwa metode tak terkalahkan luar angkasa ini sangat berharga dan langka, sehingga harus dilestarikan. Sekarang biarkan Su Ling yang menyerahkannya. Apakah itu mungkin? Kecuali Su Ling mati." "Hehe, tentu saja aku tahu kau tidak akan menyerahkannya.
Tetapi orang-orang itu tidak akan menyerah. Tang Tua tersenyum beberapa kali. Su Ling benar-benar muda dan bersemangat. Dia memiliki semangat bahwa anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, katanya. Kalau begitu biarkan mereka datang. Su Ling akan memutuskan keterampilan ini. Mata Su Ling tegas dan berkata dengan suara yang dalam. Su Ling, di luar paviliun kungfu, ada banyak orang. Ada Sima Xinghai dan Ling Baiyu. Mereka semua tampaknya menunggumu. Pada saat ini, Zheng Yan tiba-tiba muncul. Tubuhnya yang gemuk berlari ke Su Ling dan buru-buru berkata, sebaiknya kau menghindarinya. Hah, Su Ling tertegun, bingung dan penasaran, apakah mereka bahkan ingin merebut metode ruang tak terkalahkan ini dariku? Apakah mereka benar-benar berani dan tidak takut mati? Tang Xian mengikuti Su Ling dan terkejut ketika dia mendengarkan apa yang dikatakan Su Ling. Su Ling mengatakan Sima Xinghai, Ling Baiyu dan yang lainnya tidak takut mati. Tidakkah Su Ling menyadari bahwa entah Sima Xinghai atau Ling Baiyu, kekuatannya lebih dari 10 kali lipat lebih kuat darinya? Bukankah Su Ling adalah orang yang benar-benar pemberani dan tidak takut mati? Dari mana datangnya kepercayaan diri Su Ling yang membabi buta? Su Ling, kamu masih mendengarkan Zheng Yan. Bersembunyilah di paviliun kungfu selama 2 hari. Mata indah Tang Xian mengerutkan kening, dan Ning berkata, dia khawatir sesuatu akan terjadi pada Su Ling. Namun, sebelum suara Tang Xian jatuh, Su Ling telah berjalan keluar dari paviliun Gongfa. Seperti yang dikatakan Zheng Yan, di luar paviliun Gongfa, orang-orang yang menunggu Su Ling keluar dari paviliun Gongfa sudah gelap. Sebelumnya, jika Tang Lao tidak dengan sengaja menghentikan mereka, saya khawatir orang-orang itu akan bergegas ke paviliun kungfu untuk mencari Su Ling. Bukankah orang ini benar-benar takut mati? Tang Xian menatap punggung Su Ling dan menggelengkan kepalanya dengan enggan. Dia merasa bahwa besi bukanlah baja, dan berkata, sepertinya kau masih belum begitu mengenal Su Ling. Percayalah, jika dia benar-benar tidak berani keluar sekarang, dia bukanlah Su Ling. Luo Wushuang tersenyum dan berkata kepada Tang Xian. Tang Xian tertegun, sedikit mengernyit dan berbisik pada dirinya sendiri, ini sama sekali bukan keberanian. Ini hanya akan mati. Meskipun dia berkata begitu, Tang Xian mengikuti Su Ling keluar dari paviliun Gongfa dan sangat bertekad. Su Ling berdiri di luar paviliun kungfu, menghadapi para seniman bela diri yang mengelilingi paviliun kungfu. Para seniman bela diri itu, seperti dia, berasal dari Sekte Yanyun. Su Ling sangat tenang. Dia menatap para seniman bela diri itu, termasuk Sima Xinghai, Ling Baiyu dan yang lainnya. Dia tidak dapat menahan tawa dan berkata, halo, saudara seperguruan, saya Su Ling. Apa yang ingin kalian temukan dari saya? Kemunculan Su Ling menimbulkan kegaduhan di luar paviliun kungfu. Selama Su Ling tinggal di paviliun Gongfa, tidak seorang pun tahu kegaduhan macam apa yang telah terjadi di dalam paviliun Gongfa dan di antara kekuatan-kekuatan besar lainnya di negara kuno Dayan. Metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap telah lahir. Hanya beberapa kata, dalam waktu singkat, telah menyebar hampir ke seluruh negara kuno Dayan, termasuk banyak kerajaan yang berafiliasi dengan negara kuno Dayan. Untuk sesaat, berita itu menyebar dengan gila. Karena metode ruang tak terkalahkan telah lahir. Di mata seniman bela diri biasa, berita ini mungkin tidak mengejutkan. Namun, di mata para ahli seni bela diri papan atas itu, terutama orang-orang tua yang akan segera meninggal, berita ini benar-benar mengejutkan. Karena berita ini berarti harapan. Selama mereka dapat memenangkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap ini, itu berarti mereka dapat mengandalkan metode ruang tak terkalahkan, secara paksa menerobos penghalang ruang, meninggalkan wilayah dewa yang terbengkalai ini dan pergi ke medan ruang lainnya. Pada saat itu, kultivasi alam orang-orang terkuat ini tidak akan dibatasi oleh hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, dan kultivasi alam mereka dapat ditingkatkan tanpa pandang bulu. Anda tahu, ketika mereka tinggal di alam dewa yang terlantar ini, kultivasi alam mereka yang paling tinggi adalah mencapai 9 puncak yin dan yang. Begitu mereka menerobos alam ini dan melangkah ke alam tertinggi, mereka hanya dapat menghindari dunia. Bagi mereka, itu adalah semacam siksaan yang menyakitkan dan memiliki kekuatan yang kuat, tetapi mereka tidak dapat dilahirkan. Sungguh menyedihkan. Pada saat yang sama, karena mereka dibatasi oleh hukum langit dan bumi yang tidak lengkap, rentang hidup mereka juga sangat terbatas. Bagaimanapun, hanya dengan peningkatan kultivasi alam, kehidupan mereka dapat dilanjutkan.
adalah baik bagi seseorang dengan wilayah tertinggi untuk memiliki rentang hidup ratusan tahun. Sedangkan bagi seorang seniman bela diri dengan 9 puncak yin dan yang, tidak mudah untuk memiliki rentang hidup 1 atau 200 tahun. Oleh karena itu, mereka yang mencapai 9 puncak yin dan yang pada usia 40 atau 50 tahun tidak mau mengambil kesempatan untuk menerobos alam yin dan yang dan memasuki alam tertinggi. Karena melakukan hal itu, bagi mereka, sama saja dengan mengurung diri dalam sangkar. Selama mereka tidak dapat meninggalkan tanah terlantar Tuhan ini, mereka akan tinggal di dalam sangkar ini selamanya. Kecuali waktu berlalu dan hidup mereka terbuang sia-sia, mereka mungkin memilih untuk secara paksa melangkah ke alam tertinggi sebagai pilihan terakhir. Bagaimanapun, melakukan hal itu dapat memperpanjang hidup mereka, tetapi tidak ada kebebasan. Tetapi selama Anda masih hidup, ada secercah kehidupan. Karena itu, ada begitu banyak seniman bela diri. Setelah mengetahui bahwa metode ruang tak terkalahkan lahir, mereka sangat bersemangat dan bahkan menangis. Dalam 100 tahun terakhir, orang-orang kuat yang telah melangkah ke alam tertinggi ini telah berusaha menemukan metode ruang yang tak terkalahkan, tetapi sayangnya, mereka belum menemukannya. Meskipun saya tahu bahwa metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap pasti ada di Sekte Yanyun, dapat dibayangkan bahwa sulit untuk menemukan metode ruang tak terkalahkan di Sekte Yanyun yang begitu besar dan selalu khawatir dibunuh oleh Tang Qingshan. Bahkan mengatakan bahwa mereka pernah putus asa, tidak lagi berharap untuk menemukan hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap, hanya dapat menemukan harta surgawi dan duniawi dan melanjutkan hidup mereka secara paksa. Tetapi sekarang, mereka melihat harapan lagi. Karena metode ruang tak terkalahkan akhirnya lahir, dan seperti yang mereka harapkan, metode ruang tak terkalahkan memang ada di Sekte Yanyun. Tetapi sekarang hukum ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap ini jatuh ke tangan seorang pemuda tak dikenal yang bernama Suling. Siapa Suling? Dalam waktu yang singkat ini, banyak orang kuat tak tertandingi yang pernah menekan suatu era mengajukan pertanyaan ini. Mereka terkejut dan ingin tahu tentang pemuda seperti apa yang bisa mendapatkan kesempatan sebesar itu. Ketika orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya tidak menemukannya selama 100 tahun, mereka menemukan metode ruang tak terkalahkan melawan langit. Ketika mereka mengetahui bahwa Suling hanyalah seorang jenius muda yang tidak layak dari keluarga Su di kota Qingyang, beberapa senyuman muncul di wajah mereka yang membusuk. Suling tidak memiliki kekuatan dan tidak memiliki latar belakang, yang tidak diragukan lagi adalah yang terbaik bagi mereka. Lagi pula, jika Suling benar-benar berasal dari keluarga yang sombong dan memiliki banyak orang kuat sebagai pendukung, mereka benar-benar harus mempertimbangkan kekuatan mereka sendiri dan apakah mereka memenuhi syarat untuk menemukan Suling untuk merebut ruang. Semakin banyak seniman bela diri datang dari seluruh dunia dan dari 3 gunung. Mereka semua berkumpul menuju Sekte Yanyun. Tujuan mereka sama untuk memaksa Suling menyerahkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Lagi pula, harta yang tak tertandingi seperti itu, bagaimanapun juga, tidak boleh direduksi menjadi tikus atau semut yang tidak dikenal. Adapun gelar jenius muda Suling, mereka tidak pernah peduli. Bagi mereka yang telah mencapai kekuatan besar, apa yang disebut jenius hanyalah tipu muslihat dan tidak layak disebut sama sekali. Sebelum mereka tumbuh dewasa, para jenius hanyalah tikus dan semut. Mereka dapat membunuh mereka dan mencekik jenius bela diri ini saat mereka masih muda. Jenius seni bela diri tidak akan pernah menjadi ancaman bagi yang kuat. Suling tidak tahu apa-apa tentang keributan di luar sana. Meskipun dia tahu bahwa metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap di tangannya sangat berharga, dia jelas salah menghitung daya tarik metode ruang tak terkalahkan. Saat ini, Suling berdiri di luar paviliun kungfu dengan beberapa senyuman di wajahnya. Menghadapi sesama saudara bela diri yang dikelilingi di luar paviliun kungfu, dia tersenyum dan berkata, "Saudara bela diri, jika kalian datang untuk Dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap, saya sarankan kalian untuk kembali." Ketika mengatakan ini, Suling sangat percaya diri. Senyum acuh tak acuh itu tampak seolah-olah dia tidak pernah khawatir. Dia tidak khawatir seseorang dapat merebut hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan darinya. Bagaimanapun, hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan telah tercetak kuat di benaknya. Apakah hukum itu sendiri ada atau tidak bukanlah hal yang penting. Sima Singhai dan yang lainnya mendengarkan dengan saksama setiap kata yang diucapkan Suling karena takut melewatkan apapun. Mereka sangat luar biasa di Sekte Yanyun. Bagaimanapun,
Tidak sulit untuk memasuki paviliun Tianwu dan memengaruhi lingkungan Yin yang di masa depan dengan usia dan kualifikasi mereka. Mereka datang ke paviliun kungfu untuk melihat apakah mereka bisa mendapatkan bagian. Hukum ruang angkasa yang tak terkalahkan itu sangat berharga. Meskipun tidak lengkap, nilainya jauh lebih berharga daripada hukum tertinggi atau bahkan hukum bijak. Suling, tidakkah kau akan mengatakan sesuatu? Sima Xinghai dan Suling memiliki perseteruan darah yang dalam. Sebelumnya, jika Tang Tua tidak menghentikan mereka, aku khawatir Suling akan menjadi mayat sekarang. Saat ini, Sima Xinghai menatap Suling dengan mata dingin dan mata dingin. Matanya penuh dengan ketidakpedulian. Dia menatap Suling seolah-olah sedang melihat mayat dan berkata, kamu tidak tinggal di sini untuk mendengarkan omong kosongmu. Seniman bela diri lainnya, termasuk murid baru dan murid lama, semuanya memiliki mata yang panas dan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap. Sungguh harta yang sangat berharga, siapa yang tidak ingin menyentuhnya. Meskipun ditakdirkan menjadi umpan meriam untuk tinggal di sini dengan kekuatan mereka, pasti ada mimpi. Pada saat ini, semua seniman bela diri yang berkumpul di luar paviliun kungfu memandang Suling dan bertanya, Suling, kamu harus memberi kami penjelasan. Itu adalah metode tak terkalahkan yang tidak lengkap, dan itu juga metode tak terkalahkan yang paling berharga di ruang angkasa. Oh, mendengar pidato itu, Suling tercengang. Para seniman bela diri ini telah mengincar. Benar saja, mereka semua datang untuk metode ruang tak terkalahkan di tangannya. Suling menyipitkan matanya, sedikit mengangkat mulutnya, menguraikan beberapa senyuman, dan bertanya, aku tidak tahu, rekan-rekan murid, apa yang kamu ingin Suling jelaskan? Apa yang ingin kamu katakan? Suling, jangan pura-pura bodoh. Dharma ruang tak terkalahkan awalnya adalah koleksi di paviliun kungfu. Mengapa kau harus mengambilnya sendiri? Kita semua adalah murid Sekte Yanyun. Apakah kita tidak memenuhi syarat untuk menjalankan Dharma tak terkalahkan? Pada saat ini, seorang prajurit segera berdiri, mendengus dingin, menatap mata Suling yang penuh warna dingin, dan bertanya dengan tegas. Itu benar, Dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap adalah koleksi yang ditinggalkan oleh leluhur Tang Qingshan di paviliun kungfu. Karena itu adalah koleksi di paviliun kungfu, kami, sebagai murid internal Sekte Yanyun, memenuhi syarat untuk mengamati dan mempelajarinya. Apakah terlalu egois bagimu untuk mengambil Dharma tak terkalahkan yang tidak lengkap secara langsung sekarang? Murid tua lainnya, yang kekuatannya mencapai 9 puncak alam Zenwu, sangat baik. Dia menatap Suling dengan marah dan memarahi. Pada saat ini, seniman bela diri lain di luar paviliun kungfu juga berdebat dengan sengit. Pertanyaan yang mereka perdebatkan adalah apakah Suling harus menyumbangkan metode tak terkalahkan yang tidak lengkap kepada semua orang untuk dibagikan, sehingga setiap orang dapat memiliki kesempatan untuk mengamati metode tak terkalahkan yang tidak lengkap. Bagaimanapun, Dharma yang tak terkalahkan, tetapi Dharma ruang yang tak terkalahkan, adalah harta karun dari banyak seni bela diri yang kuat. Jika mereka beruntung untuk mengamatinya beberapa kali, itu pasti akan sangat bermanfaat bagi kultivasi mereka sendiri. Sima Xinghai menyipitkan matanya. Dia tahu dia tidak perlu melakukannya sama sekali. Para siswa serakah dan bodoh di Sekte Yanyun itu sudah cukup bagi Suling untuk minum sepanci. Dalam menghadapi kepentingan absolut, apa yang disebut persaudaraan dengan guru hanyalah hiasan atau semacam retorika. Ini seperti, di bawah godaan uang yang absolut, apa yang disebut persaudaraan akan hilang, atau bahkan saling bertentangan. Suling mengerutkan kening. Tentu saja, dia paham dengan saran orang-orang itu. Dia hanya memintanya untuk langsung menyerahkan metode ruang tak terkalahkan yang belum selesai untuk dibagikan kepada murid internal Sekte Yanyun. Tapi apakah itu mungkin? Metode ruang tak terkalahkan yang belum selesai itu ditemukan oleh Suling. Dalam 100 tahun terakhir, tidak ada seorang pun yang pernah menemukan metode tak terkalahkan di lantai 5 paviliun kungfu, yang berarti Suling memiliki peluang besar untuk mendapatkan metode ruang tak terkalahkan. Sekarang biarkan dia menyerahkannya, bukankah itu kesempatannya? Apakah itu mungkin? Suling tidak bodoh. Ruang ini tak terkalahkan. Dia tidak akan menyerahkannya dengan cara apapun. Sebelumnya, Suling bersedia mengajarkan keterampilan yang dimilikinya kepada Wang Huan, Zheng Yan, dan yang lainnya. Ini hanya karena Wang Huan dan Zheng Yan adalah saudara besi Suling. Suling tentu akan senang memiliki kesempatan untuk membantu saudara besinya meningkatkan prestasi dan kekuatan mereka.
Tapi biarkan dia membantu yang disebut saudara magang, dan masih saudara magang seperti ini yang suka bersikap tidak masuk akal dan bahkan agresif. Su Ling lebih suka menghancurkan metode tak terkalahkan di tangannya daripada melakukannya. Apa, Su Ling? Apakah kamu benar-benar akan mencuri metode tak terkalahkan ruang yang tidak lengkap? Kamu tahu, dengan kekuatanmu, jika kamu benar-benar berani mencuri metode tak terkalahkan ruang yang tidak lengkap, kamu pasti akan mati di sini. Pada saat ini, Sima Xinghai juga berdiri. Dia menguraikan seringai penghinaan di sudut mulutnya. Tentu saja, lebih penting untuk mengamati metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap daripada menghancurkan dan membunuh Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling akan tetap di sini. Dia dapat membunuhnya kapan saja dia mau. Kalau begitu, mengapa Sima Xinghai tidak menunggu sampai dia menggunakan Su Ling dan menguras nilai Su Ling, lalu membunuh Su Ling? Melihat Sima Xinghai berbicara, seniman bela diri lainnya berteriak lebih arogan. Bagaimanapun, Sima Xinghai adalah salah satu dari 10 murid teratas Sekte Yanyun, dan kekuatannya sangat bagus. Kecuali, seniman bela diri di tingkat tetua datang sendiri, adalah mungkin untuk menekan Sima Xinghai. Adapun Su Ling, itu hanya 6 tingkat Zhenwu. Bahkan jika dia memberontak seperti yang diisukan, dia tidak bisa menjadi lawan Sima Xinghai. Su Ling, serahkan metode ruang tak terkalahkan dengan cepat. Kau bisa pergi dari sini hidup-hidup. Sialan Su Ling, Dharma ruang tak terkalahkan itu adalah koleksi pavilion Kung Fu Sekte Yanyun. Karena itu adalah koleksi, kita semua memenuhi syarat untuk menjalankan Dharma ruang tak terkalahkan itu. Mengapa kau menggelapkan Dharma itu dan menaruhnya pada dirimu sendiri? Petik 2. Benar, koleksi di pavilion Kung Fu dibagikan oleh semua orang, dan kita semua memenuhi syarat untuk menjalankannya. Bagaimana jika kau menemukan Dharma ruang tak terkalahkan? Selama Dharma itu milik Sekte Yanyun, kita memenuhi syarat untuk menjalankannya suatu hari nanti, maka Anda tidak dapat mengambilnya secara langsung. Banyak seniman bela diri memandang Su Ling dengan dingin. Latihan Su Ling membuat mereka sangat marah. Jika Su Ling tidak mau menyerahkan metode ruang tak terkalahkan, mereka akan bergandengan tangan untuk membunuh Su Ling. Pada saat itu, apakah mungkin Su Ling menahan serangan mereka sendiri? Bahkan jika Su Ling benar-benar roh jahat melawan langit seperti yang dikabarkan, saya khawatir dia tidak bisa lolos dari kematian. Menghadapi banyak kata-kata mengancam dari sesama muridnya, kerutan dahi Su Ling tiba-tiba mereda, dan senyum di wajahnya menghilang, digantikan oleh sedikit kemarahan. Dia tanpa sadar menatap Luo Wushuang dan Zheng Yan di sampingnya dan berkata, "Bagaimana menurutmu?" Tang Xian mengikuti Su Ling, tetapi dalam prosesnya, Su Ling bahkan tidak melihat Tang Xian, yang membuat Tang Xian merasa dingin di hatinya. Su Ling, sebenarnya, apa yang mereka katakan juga benar. Metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap benar-benar milik koleksi Sekte Yanyun. Sebagai murid Sekte Yanyun, mereka memang memenuhi syarat untuk mengamatinya. Tang Xian merendahkan suaranya dan merasa sangat tidak berdaya. Sekarang dia memikirkan Su Ling dan tidak ingin Su Ling menghadapi semua ini sendirian. Di antara seniman bela diri ini, kultivasi alam hampir lebih tinggi dari Su Ling, belum lagi Sima Xinghai dan yang lainnya. Jika Su Ling benar-benar berani tidak mematuhi kelompok orang ini, tidak diragukan lagi bahwa kelompok orang ini akan berbondong-bondong melawan Su Ling. Pada saat itu, begitu situasinya tidak terkendali, Su Ling akan mati. Setelah memikirkan hal ini dengan jelas, mata Tang Xian sangat suram. Ada beberapa warna serius di wajah cantik itu. Dia menatap Su Ling dengan sangat serius dan berkata, "Su Ling, kamu juga seorang siswa Sekte Yanyun. Seperti mereka, kamu juga memenuhi syarat untuk mengamati metode ruang tak terkalahkan. Menyerahkan keterampilan ini tidak akan merugikanmu. Aku tidak bertanya padamu tadi." Atas jawaban Tang Xian yang tiba-tiba, mata Su Ling tiba-tiba tenggelam dan wajahnya berlumuran beberapa warna tidak senang. Dia menatap Tang Xian dengan dingin, yang mendinginkan hati Tang Xian dan memarahi. Tang Xian tiba-tiba terdiam. Dia semakin tahu sifat Su Ling. Jika Su Ling benar-benar tidak tertarik pada seseorang, Su Ling memang akan menolaknya sejauh ribuan mil dan tidak ingin terlibat dengan pihak lain. Sama seperti Su Ling memperlakukan Tang Xian, Su Ling bersikap acuh tak acuh terhadap Tang Xian karena dia tahu Tang Xian tidak bersamanya. Ketidakpedulian ini datang dari dalam. "Su Ling, kurasa kau yang bicara seperti itu." Tang tua tetap di dekatnya. Melihat Su Ling berani memarahi Tang Xian, dia sedikit tidak senang dan memarahinya.
Namun, saat berikutnya, Tang Tua menggelengkan kepalanya dan berkata, meskipun wanita tertua memberimu beberapa saran sepihak, niat awalnya baik. Aku tidak ingin kamu memperlakukannya seperti ini. Begitu ya, Su Ling tersenyum tak berdaya. Dia tahu bahwa selama dia dan Tang Xian masih berada di bawah pengawasan Tang Lao, dia tidak boleh bersikap terlalu dingin kepada Tang Xian, kalau tidak dia akan membuat Tang Lao kesal. Ya, Tang Tua mengangguk puas. Namun, Tang Tua tidak tahu bahwa Tang Xian sedang bersedih hati. Tang Xian juga merupakan wanita cantik yang tak tertandingi di wilayah negara kuno Dayan. Di negara kuno Dayan, tidak banyak wanita yang bisa dibandingkan dengan Tang Xian dalam hal penampilan. Putri Qing Cheng adalah salah satunya, tetapi wanita cantik lainnya jauh dari Tang Xian. Untuk waktu yang lama, Tang Xian telah menikmati kesopanan bintang dan bulan. Banyak sekali talenta muda dan pahlawan yang berbondong-bondong mendatangi Tang Xian, termasuk beberapa seni bela diri yang kuat. Mereka semua berharap untuk mendapatkan cinta Tang Xian. Namun, Tang Xian selalu dikenal karena visinya yang tinggi. Tang Xian tidak pernah memperhatikan talenta muda terbaik. Tang Xian pernah membayangkan bahwa jika suatu hari, dia benar-benar diyakinkan oleh seorang pria, maka pria itu pastilah seorang pahlawan yang gigih. Namun siapa sangka bahwa Tang Xian kini diyakinkan oleh Su Ling, dan Su Ling jelas bukan seorang pahlawan yang gigih. Dia hanyalah seekor tikus dan semut di 6 tingkat Zhenwu. Dibandingkan dengan para petarung papan atas yang pernah mengejar Tang Xian, Su Ling benar-benar lemah. Namun, bagaimana dengan itu? Tang Xian jatuh cinta pada Su Ling. Sejak awal, dia ingin membalas dendam pada Su Ling dengan cintanya, untuk benar-benar menyukai Su Ling, dan kemudian ke pergumulan batinnya. Hingga saat ini, Tang Xian tiba-tiba menyadari bahwa dia tampaknya tidak dapat dipisahkan dari Su Ling. Saat ini, dalam situasi ini, dia bahkan terobsesi dengan Su Ling. Selama bertahun-tahun, Tang Xian telah menjalani kehidupan yang sangat membanggakan, karena dia memiliki latar belakang yang luar biasa, jenius seni bela diri papan atas, dan wajah yang paling cantik, yang membuatnya mencapai ketinggian yang tidak dapat dicapai orang lain dalam hidupnya. Para talenta muda dan tampan itu mencintai dan mengejarnya, yang membuatnya menikmati perlakuan dari bintang dan bulan. Namun sekarang, demi mendapatkan cinta Su Ling, dia rela dimarahi Su Ling, tetapi dia bahkan tidak berani membantah. Apakah itu yang kamu suka? Apakah ini cinta? Ada yang rendah hati, ada yang sakit hati, ada yang tak tertahankan, bahkan napasnya menjadi sedikit pendek. Tang Xian berdiri diam di samping Su Ling tanpa berkata sepatah kata pun. Pada saat ini, Luo Wuxuang tiba-tiba berkata, apapun keputusanmu, aku akan mendukungmu. Karena aku ingin mengikutimu saat aku meninggalkan paviliun Jianwang. Zheng Yan berdiri di luar paviliun kungfu. Harus kukatakan bahwa dia hanyalah seorang seniman bela diri di puncak 9 puncak alam Zhenwu. Kultivasi alam di sini sangat rendah hati. Saat ini, kakinya gemetar tak terkendali. Wajahnya sedikit pucat, dan keringat dingin menetes dari alisnya. Baru saja, banyak murid baru yang masuk Yan Yunzong bersamanya mengancamnya, mencekik lehernya dengan jari-jari mereka. Tindakan itu tidak diragukan lagi mengancam Zheng Yan. Selama mereka berani berdiri bersama Su Ling, mereka akan membalas dendam terhadap Zheng Yan dengan keras saat mereka bergandengan tangan untuk membunuh Su Ling. Ini membuat Zheng Yan sedikit panik. Zheng Yan benar-benar biasa saja. Bakat bela dirinya sangat biasa saja dan penampilannya sangat biasa saja. Jika dia dilemparkan langsung ke kerumunan seniman bela diri, dia pasti tidak memiliki sedikit pun rasa keberadaan. Namun, Zheng Yan juga memiliki tempat yang tidak biasa. Misalnya, sosok Zheng Yan tidak biasa. Dia sedikit gemuk dan kembung. Contoh lainnya adalah, bakat dan dao Zheng Yan sangat bagus. Bahkan Dan Suzy telah mengevaluasi Zheng Yan. Selama Zheng Yan mengikuti Su Ling dengan sepenuh hati, dia akan menginjak puncak dan dao suatu hari nanti di masa depan. Saat itu, Zheng Yan diam-diam senang ketika dia mendengar evaluasi Dan Suzy. Dia merasa sangat senang bahwa seorang pria gemuk yang biasa-biasa saja dan tidak kompeten seperti dia memiliki kesempatan untuk melangkah ke puncak. Selain tubuhnya yang sangat gemuk dan bakat dan dao yang luar biasa, hal luar biasa terbesar Zheng Yan adalah dia memiliki keberanian yang besar. Ya, Zheng Yan adalah seorang pria gemuk dengan keberanian yang besar. Baru saja, menghadapi ancaman ratusan murid di luar paviliun kungfu, Zheng Yan menarik napas dalam-dalam,
tampak sangat tegas, dan berkata kepada Su Ling, "Saudara Su, tidak peduli apa yang kamu lakukan, pria gemuk, aku akan mengikutimu." Beberapa kata sederhana menunjukkan sikap Zheng Yan dan mengungkapkan pikiran Zheng Yan yang sebenarnya. Di antara banyak seniman bela diri yang hadir, hanya Su Ling dan Luo Wushuang yang tahu seberapa besar keberanian yang telah dikumpulkan Zheng Yan untuk mengatakan ini. Bagaimanapun, para seniman bela diri yang mengelilingi paviliun kungfu telah menjelaskan dengan sangat jelas bahwa jika Su Ling tidak mengambil inisiatif untuk menyerahkan metode ruang tak terkalahkan, mereka akan mengambil tindakan untuk memaksa Su Ling menyerahkan metode ruang tak terkalahkan. Karena alasan ini, mereka bahkan tidak ragu untuk membunuh Su Ling. Tahukah kamu, di luar paviliun kungfu, ada banyak sekali seni bela diri. Secara kasar, pasti ada 300 atau 400 orang. Jika orang-orang ini menyerbu Su Ling pasti akan mati. Di antara para seniman bela diri yang dikelilingi di luar paviliun kungfu, ada banyak murid baru. Mereka mengenal Zheng Yan. Tentu saja, mereka adalah orang-orang yang mengancam Zheng Yan dengan kematian tadi. Saat ini, mendengar Zheng Yan mengatakan mereka ingin mengikuti Su Ling, mereka merasa sangat konyol. Zheng Yan, seorang pria gemuk sialan, tampaknya benar-benar gila. Tanpa diduga, mereka tidak dapat mengatakan situasi saat ini dengan jelas. Tidakkah kamu menunggu untuk mati untuk mengikuti Su Ling dalam situasi ini? Zheng Pangzi, aku sarankan kau berlutut dan memukul kepala kakekku 2 kali saat kau masih di sini. Aku mungkin akan mengangkat tanganku dan dengan enggan meninggalkanmu dengan kehidupan yang murahan nanti. Pemuda monyet kurus dengan hidung mancung yang mengikuti Sima Xinghai menyipitkan matanya. Fundus matanya yang dalam penuh dengan darah. Dia menatap Zheng Yan dengan marah dan berkata, "Jika kau tidak berlutut dan bersujud kepada kakek, aku berjanji kau akan mati lebih buruk daripada Su Ling." Yan Jun, Nima, bahkan jika aku mati, aku tidak akan berlutut untukmu. Wajah gemuk Zheng Yan bersinar marah. Dia menatap pemuda monyet kurus itu dengan marah dan berteriak dengan marah. Haha, pemuda monyet kurus bernama Yan Jun segera terkekeh dan menatap Zheng Yan dengan jijik. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Babi gemuk sialan. Aku tidak bisa membunuh Su Ling. Tidak bisakah aku membunuhmu?" Pada saat berikutnya, Yan Jun sangat marah. Wajahnya sangat ganas. Dia kurus. Saat ini, dia seperti hantu dan membunuh Zheng Yan secara langsung. Yan Jun adalah seorang pendekar dari 9 puncak alam Zhenwu. Dia sangat kuat. Ketika dia masuk sekte Yanyun, dia memilih untuk mengikuti Sima Xinghai dan menjadi anjing pelari Sima Xinghai yang paling tidak penting. Namun menurutnya, menjadi anjing pelari Sima Xinghai adalah suatu kehormatan besar. Lagi pula, bukankah Sima Xinghai beruntung menjadi anjing pelari bagi yang kuat? Karena alasan ini, Yan Jun telah memanfaatkan setiap kesempatan untuk membuktikan kepada Sima Xinghai bahwa dia memenuhi syarat untuk menjadi anjing pelari. Sekarang, sebagai anjing pelari Su Ling, Zheng Yan berani menyiksanya. Jika dia bisa mentolerir nada ini, apakah Sima Xinghai akan membiarkannya terus menjadi anjing pelari? Setelah memikirkan ini, penampilan Yan Junsen yang seperti hantu berangsur-angsur menjadi kabur. Dia mengeluarkan raungan tajam dan dingin di mulutnya dan langsung mencengkeram Zheng Yan dengan cetakan cakar yang tajam. Ini adalah harta karun kultivasi Yan Jun. Ini adalah keterampilan tingkat surga. Ini luar biasa dan benar-benar cukup untuk membunuh Zheng Yan. Mata Zheng Yan tenggelam dan melihat jejak kaki yang merobek ruang. Dia segera menghirup udara dingin. Dia terpesona dalam hatinya. Dia menatap Yan Jun dan berteriak dengan marah, "Aku bukan babi gemuk yang mati, kamu babi gemuk yang mati. Seluruh keluargamu adalah babi gemuk yang mati." Saat berikutnya, jejak tinju Zheng Yan bertabrakan dengan jejak cakar Yan Jun. Kemudian dia melihat Zheng Yan meludahkan darah dari mulutnya dan terbang mundur. Wajahnya menjadi pucat. Tidak diragukan lagi bahwa Zheng Yan sama sekali bukan lawan Yan Jun. Bagaimanapun, Yan Jun mengambil jurusan seni bela diri dan Zheng Yan mengambil jurusan dandao. Akibatnya, meskipun Zheng Yan memiliki 9 alam puncak alam Zhenwu, kekuatannya tidak sebagus seniman bela diri lain dengan 9 alam puncak alam Zhenwu. Saat ini, kekalahan Zheng Yan di tangan Yan Jun memang diharapkan. Petarung lainnya melihat Zheng Yan tidak dapat menahan gerakan Yan Jun, mereka pun tertawa terbahak-bahak dan berteriak, "Itu hanya babi gendut yang sudah mati. Berani melawan Yan Jun itu keterlaluan."
Babi gendut seperti Zheng Yan jelas-jelas anjing yang tidak tahu bagaimana hidup dan mati. Kesenjangan antara dia dan Yan Jun tidak dapat diukur dengan kata-kata. Dia tidak mungkin menjadi musuh Yan Jun. Sekarang, dia dikalahkan oleh Yan Jun, dan Yan Jun kemungkinan besar akan membunuhnya. Ya, Yan Jun selalu kejam dan tidak berperasaan. Sekarang Sima Xinghai adalah pendukungnya. Dia bahkan lebih tidak bermoral dan merajalela. Dia benar-benar berani membunuh Zheng Yan langsung di depan Suling. Banyak petarung tahu bahwa meskipun Suling lebih kuat dari Yan Jun, dia tidak dapat menghentikan Yan Jun untuk membunuh Zheng Yan, karena Yan Jun adalah anjing pelarian Sima Xinghai. Jika Suling menghalangi Yan Jun untuk membunuh Zheng Yan, babi gendut yang sudah mati, tidak diragukan lagi bahwa Sima Xinghai akan langsung menekan Suling. Haha, sampah sialan, sekarang kau tahu siapa babi gendut yang mati itu. Yan Jun tertawa, menatap Zheng Yan yang jatuh ke tanah, dan berteriak dengan marah, kau bersedia mengikuti Suling sebagai anjing, tetapi sayang sekali orang-orang tidak memperlakukanmu sebagai anjing sama sekali. Lihat, aku akan membunuhmu sekarang, apakah dia berani menghentikannya? Bah, aku, Nima, Yan Jun. Zheng Yan memuntahkan darah dari mulutnya. Matanya sedih dan galak, dia menatap Yan Jun dan memarahi. Zheng Yan tahu bahwa Suling sedang dalam situasi yang sulit sekarang, dan Yan Jun berdiri di belakang Sima Xinghai. Jika Suling melakukan tindakan gegabah, dia kemungkinan akan dibalas oleh Sima Xinghai, yang mengakibatkan Suling diserang dari kedua belah pihak. Hehe, beraninya kau berbicara keras. Aku akan membiarkanmu mati. Yan Jun mencibir acuh tak acuh. Matanya penuh dengan warna garang. Dia menatap Zheng Yan dengan marah, seperti melihat anjing mati. Pada saat berikutnya, dia langsung menembak dan memberikan telapak tangannya ke arah Tian Lingyai milik Zheng Yan. Zheng Guoxin merasa sedih dan tanpa sadar menutup matanya. Pada saat ini, telapak tangan Yan Jun jatuh, dan lengan yang kuat langsung mencengkeram telapak tangan Yan Jun. Tidak diragukan lagi bahwa Suling adalah pemilik lengan itu. Suling tidak berekspresi dan tidak dapat melihat apakah suasana hatinya sedang senang atau sedih. Dia hanya menatap Yan Jun dengan tenang dan berkata dengan lemah, apakah baik bagimu untuk benar-benar membuatku kesal? Tidak baik, Yan Jun mencibir. Mulutnya yang tajam dan pipi monyetnya sangat licik. Dia tertawa dingin dan berkata, tetapi bagaimana jika aku menyinggungmu? Kamu tidak berani membunuhku. Ketika dia mengatakan ini, Yan Jun sangat percaya diri. Dia adalah anjing pelarian Sima Xinghai dan melakukan begitu banyak hal yang keterlaluan untuk Sima Xinghai. Mungkinkah Sima Xinghai masih melihatnya dibunuh oleh Suling? Terlebih lagi, ada kebencian yang mendalam antara Sima Xinghai dan Suling. Saya khawatir Sima Xinghai berharap Suling dapat mengambil inisiatif untuk memprovokasi dia. Sekarang, ini adalah kesempatan besar bagi Suling untuk melawan Yan Jun, jadi Sima Xinghai dapat membunuh Suling dengan itikat baik. Sebenarnya, aku sudah lama tidak membunuh binatang. Suling sangat acuh tak acuh. Masih tidak ada emosi di wajahnya. Dia berkata dengan tenang, kau, mendengar ini, Yan Jun langsung marah. Suling berani menghinanya sebagai binatang. Sialan, aku ingin melihat apakah kau bisa melindungi babi gemuk sialan ini selamanya. Suling, jangan biarkan aku mendapat kesempatan. Beri aku kesempatan saja, aku akan menghancurkan babi gemuk yang mati itu menjadi beberapa bagian dan melemparkannya ke dalam panci. Yan Jun mendengus dingin dan berkata dengan acuh tak acuh bahwa Suling berani mengatakan bahwa dia adalah binatang. Dia benar-benar marah pada Suling. Kau tidak akan punya kesempatan lagi. Karena kau pasti akan mati hari ini. Suling berkata dengan samar, dengan nada yang sangat tenang. Yan Jun segera mengerutkan kening dan tanpa sadar menatap Sima Xinghai. Pada saat ini, Sima Xinghai secara kebetulan berdiri dan berkata kepada Suling, Suling, Yan Jun adalah seorang jenius bela diri di antara para mahasiswa baru. Kau tidak bisa membunuhnya, itu melanggar aturan Sekte Yanyun. Aturan dibuat oleh orang-orang, hanya mereka yang masih hidup yang memiliki hak untuk berbicara dan memenuhi syarat untuk merumuskan kembali aturan, bukan? Suling menatap Sima Xinghai. Di wajahnya yang tenang, dia langsung tersenyum dan berkata, Sima Xinghai, kamu sudah mati sekarang. Jadi apa yang kamu katakan tidak bisa dihitung sama sekali. Mendengar ucapan itu, Sima Xinghai dan tertegun, mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu mengancamku? Itu bukan ancaman.
Aku hanya menyatakan fakta. Su Ling tersenyum, menggelengkan kepalanya dan berkata. Kemudian, saat berikutnya, di belakang tubuh Su Ling, sebuah pohon tinggi beberapa meter muncul dalam waktu dun, dan seekor unicorn api merah menyala besar tertidur di bawah pohon. Kemudian, api hitam melesat keluar dari tubuh Su Ling dan menyatu dengan Kirin yang menyala-nyala. Unicorn merah menyala itu berubah gelap dalam sekejap. Saat aku berada di tingkat keempat wilayah Zenwu, aku terluka parah, dan kau tidak bisa membunuhku. Sekarang, saat aku melangkah ke tingkat keenam wilayah Zenwu, apakah kau pikir kau masih memenuhi syarat untuk membunuhku? Su Ling berada di bawah tulang gelap pohon surga. Wajahnya yang tenang akhirnya menghapus beberapa helai amarah. Dia menatap Sima Xinghai dengan marah dan Yan Jun di depannya. Dia berkata dengan acuh tak acuh, sebenarnya, aku paling benci orang yang menyakiti orang di sekitarku. Kau menghinaku dan memarahiku, tetapi jika kau berani menyakiti orang di sekitarku, kalian semua akan mati. Bahasanya jatuh, hanya mendengarkan. Klik, Yan Jun, dengan pipi monyet berhidung tajam, mematahkan lehernya dalam sekejap, dan darah mengalir dari sudut mulutnya, yang sangat menyedihkan. Kemudian, kirin api penyucian yang dicat hitam bergegas dalam sekejap dan langsung membakar tubuh yang parah itu, mengubah Yan Jun menjadi debu. Dalam seluruh proses, Su Ling menunjukkan ketidakpedulian yang ekstrim, tetapi Sima Xinghai tidak merasakannya. Dia hanya merasakan pikirannya bergetar dan tubuhnya dipenuhi keringat dingin. Bagaimana mungkin kau begitu kuat? Sima Xinghai terkejut dan heran kirin api penyucian yang dicat hitam seperti melukis lapisan tinta tebal. Api yang menyala membuat ruang menjadi sangat panas. Pada saat ini, ruang yang awalnya stabil juga mulai terdistorsi dan berubah bentuk. Kesuraman yang berubah menjadi abu menghilang bersama angin. Di luar paviliun kungfu, banyak seniman bela diri menarik napas dan menatap Su Ling. 7 hari yang lalu, Su Ling mengambil sikap yang paling sombong dan hampir melecehkan para mahasiswa baru. Dia pertama-tama menekan Yu Wenxinghua, seorang jenius muda pada periode yang sama, dan kemudian menghancurkan Sima Xingyun dan Api Ouyang. Setelah itu, banyak seniman bela diri yang penasaran dengan Su Ling, tetapi mereka tidak pernah berpikir bahwa Su Ling benar-benar sekuat yang dikabarkan. Yan Jun, setidaknya dia juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Zenwu. Dalam kultivasi alam, dia 3 alam kecil lebih tinggi dari Su Ling. Jika Anda beralih ke seniman bela diri lainnya, begitu kultivasi alam lebih tinggi dari 3 alam kecil, itu hampir merupakan celah yang tidak dapat diatasi. Namun, di depan Su Ling, celah antara 3 alam kecil itu tampak tidak signifikan atau bahkan tidak berharga. Su Ling tampak sombong dan dingin. Dia berdiri di luar paviliun kungfu. Sebuah pohon biru tua setinggi puluhan meter tumbuh di belakangnya. Pohon besar ini luar biasa. Pohon itu mekar dengan jejak kecemerlangan biru, menutupi Su Ling untuk menghindari serangan apapun. Kirin api penyucian yang dicat hitam, setelah membakar tubuh Yan Jun, kembali ke Su Ling. Meskipun itu hanya hantu kirin, itu tampak seperti tubuh dan sangat mendominasi karena belitan api penyucian. Semua seniman bela diri di sekitar gemetar. Tentu saja, Sima Xinghai juga tercengang. Dia baru saja bertarung dengan Su Ling seminggu yang lalu. Meskipun Su Ling terluka parah saat itu, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa Su Ling jauh lebih rendah darinya. Tetapi sekarang, hati Sima Xinghai terasa berat dan bahkan dingin di hatinya, karena momentum Su Ling sama sekali tidak hilang darinya. Fantastis, ini luar biasa. Anda tahu, selama periode ini, itu hanya seminggu yang lalu, tetapi ada perubahan yang mengguncang bumi di tubuh Su Ling. Tidak peduli siapa orangnya, aku takut aku tidak percaya bahwa perubahan besar ini hanya terjadi dalam seminggu. Sialan, aku tidak menyangka Su Ling sekuat rumor itu. Dia hanya seorang iblis bela diri. Kekuatannya terlalu abnormal. Sungguh luar biasa. Kekuatan Su Ling sekarang beberapa kali lebih kuat dari rumor sebelumnya. Momentumnya baru saja menghancurkan Sima Xinghai. Ya, dengan satu pukulan, Yan Jun terbunuh seketika. Seluruh prosesnya tajam dan bersih. Yan Jun bahkan tidak memiliki sedikit pun kekuatan untuk melawan. Setidaknya Yan Jun juga seorang seniman bela diri dengan 9 puncak di alam Zenwu. Sungguh luar biasa bahwa dia tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi Su Ling. Di luar paviliun kungfu, baik murid baru maupun murid lama menatap Su Ling dengan ekspresi yang luar biasa. Tidak diragukan lagi,
penampilan Su Linggang yang luar biasa benar-benar di luar dugaan mereka. Karena Su Ling benar-benar terlalu kuat, dia membunuh Yan Jun dengan satu pukulan, menghancurkan Yan Jun hingga mati, dan membakar seluruh tubuh Yan Jun menjadi abu. Bisa dibayangkan menyaksikan adegan ini dengan matanya sendiri. Sima Xinghai, apakah hatimu takut tadi? Ini, banyak seniman bela diri langsung ragu-ragu. Sima Xinghai terkejut tadi. Dia benar-benar tidak bisa mengendalikan ekspresinya dan menunjukkan rasa takutnya pada Su Ling. Tidak mungkin, kekuatan Sima Xinghai benar-benar cukup untuk menghancurkan Su Ling. Bagaimanapun, Sima Xinghai adalah seniman bela diri tingkat tinggi sejati di alam Tianwu. Kultivasi alamnya telah mencapai 7 tingkat alam Tianwu. Dikombinasikan dengan banyak harta dan tulangnya, kekuatannya pasti di atas Su Ling. Omong kosong, Su Ling hanya tingkat ke-6 Zhenwu. Bahkan jika kekuatannya melawan langit, dia tidak bisa mengalahkan Tianwu tingkat tinggi. Bagaimanapun, Tianwu tingkat tinggi, terutama Sima Xinghai, tidak bisa membuat kesalahan. Semua seniman bela diri di sekitar tahu bahwa jika Su Lingfei ingin menantang Sima Xinghai dengan 6 aspek Zhenwu, meskipun itu benar-benar membuat orang bersemangat, semua orang tahu bahwa peluang Su Ling untuk menang hampir tipis. Kecuali Sima Xinghai membuat kesalahan. Namun, seperti yang dikatakan seniman bela diri, kultivasi alam mencapai alam bela diri sejati tingkat tinggi, terutama jenius seni bela diri top seperti Sima Xinghai hampir dapat memastikan tidak ada kesalahan dalam pertempuran. Dengan kata lain, Su Ling tidak memiliki kemungkinan untuk memenangkan pertempuran. Sima Xinghai berdiri di depan Su Ling. Tidak diragukan lagi, dia terkejut dengan momentum yang dilepaskan oleh Su Ling pada saat pertama. Karena perubahan Su Ling benar-benar terlalu besar. Itu hanya transformasi. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, Sima Xinghai tidak akan pernah percaya bahwa ada jenius jahat seperti itu di dunia seni bela diri ini. Dia bisa saling mengagumi setelah 3 hari absen. Kemajuan Su Ling benar-benar terlalu cepat. Namun sesaat kemudian, Sima Xinghai menarik napas dalam-dalam, menenangkan pikirannya dengan paksa dan mencoba membuat wajahnya tampak acuh tak acuh. Pada saat ini, dia mengerutkan kening dan menatap Su Ling yang mengeluarkan semua caranya. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, dengan cara-cara ini, apakah kamu ingin membunuhku? Harus kukatakan, Sima Xinghai tiba-tiba merasa sedikit lucu. Meskipun dikatakan bahwa Su Ling benar-benar mengejutkan pada awalnya. Namun sekarang tidak ada gelombang di hatinya. Sebaliknya, saat ini, hatinya setenang air mati. Dia menatap Su Ling dengan tenang, dan wajahnya penuh dengan kepercayaan diri. Su Ling memang kuat, tetapi kuat atau tidaknya dia hanya relatif. Bagaimana jika Su Ling memang kuat? Itu baru untuk Su Ling sendiri seminggu yang lalu. Jika ingin dibandingkan dengan Sima Xinghai, Su Ling memang agak rapuh. Ya, Sima Xinghai hampir lupa bahwa dia adalah seorang pendekar sejati di alam Tianwu tingkat tinggi, dan dia juga memiliki banyak metode dan alat harta karun, serta kekuatan suamu yang dahsyat. Dengan ini, dia cukup percaya diri untuk menekan Su Ling. Bagaimanapun, Su Ling hanyalah alam Zhenwu 6 tingkat. Dia satu alam besar lebih tinggi dari Su Ling. Apakah Su Ling benar-benar berpikir bahwa dia dapat menutupi kesenjangan di seluruh alam dengan berlatih metode harta karun atau meminum obat harta karun? Jangan naif. Seorang seniman bela diri sejati tidak pernah bergantung pada kekuatan eksternal. Kekuatan yang diperoleh dari kekuatan eksternal akan lenyap saat berhadapan dengan kekuatan nyata. Sebenarnya, cara-cara ini cukup untuk membunuhmu. Su Ling sangat tenang. Dia tahu Sima Xinghai telah tenang dari keterkejutannya. Namun, jelas bahwa Sima Xinghai, yang selalu sombong, tidak menyadari bahwa dia mungkin sama. Sekali bukan musuh Su Ling. Bunuh aku. Haha, konyol, konyol. Bahkan tikus dan semut berani mengatakan bahwa mereka ingin membunuhku, jenius seni bela diri teratas dari Sekte Yanyun. Itu di luar kekuatan mereka. Su Ling, apakah kamu benar-benar bodoh atau kamu pura-pura bodoh? Kamu sama sekali bukan musuhku. Di luar paviliun kungfu, Sima Xinghai tertawa sembarangan dan berteriak dengan marah. Kalau begitu bertarung, Su Ling berteriak keras. Ketika tangan kanannya berbalik, dia bahkan tidak menggunakan pedang Tianhuang. Dia langsung menampilkan telapak tangan guntur Buddha raksasa. Kecemerlangan emas terang terkondensasi di telapak tangannya. Segel besar kata, Wan, muncul.
Dia menepuk telapak tangan kanannya dengan keras ke arah Sima Xinghai. Banyak seniman bela diri terkejut ketika mereka melihat Su Ling menggunakan telapak tangan petir Buddha raksasa, karena keterampilan yang ditunjukkan Su Ling sebenarnya adalah keterampilan tingkat surga yang nyata, dan itu juga sangat kuat. Melihat Xuan Qi yang kuat mengalir masuk, Sima Xinghai mengerutkan kening. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Su Ling bisa begitu kuat. Menurut pendapat Sima Xinghai, Su Ling begitu kuat sehingga dia hampir tidak bisa menahannya. Tetapi, saya harus mengakui bahwa kekuatan Su Ling telah mendekatinya tanpa batas. Perang, Sima Xinghai berteriak, dan kekuatan di tubuhnya terbakar dengan liar. Dia mencubit cetakan tinju di tangan kanannya dan menghantamkannya ke Su Ling. Boom, suara keras. Saat berikutnya, cetakan telapak tangan emas Su Ling, yang dibungkus dengan kekuatan tak terbatas, bertabrakan dengan cetakan tinju Sima Xinghai. Pada saat itu, gelombang energi yang mengerikan menyapu dalam sekejap. Para seniman bela diri yang berkumpul di luar paviliun kungfu melihat Su Ling dan Sima Xinghai bertarung dengan keras dengan mata kepala mereka sendiri, yang mengejutkan karena penampilan Su Ling benar-benar luar biasa. Dengan 6 tingkat wilayah Zhenwu, dia bertarung melawan Sima Xinghai. Su Ling, orang sialan ini, gila. Semua seniman bela diri di sekitar mundur ke belakang, mundur lebih dari 10 meter, dan mencoba menjaga jarak dari Su Ling dan Sima Xinghai untuk menghindari terpengaruh oleh sisa kekuatan energi. Energi yang tersebar meledakkan seluruh bumi di luar paviliun kungfu, menyebabkan asap dan debu di mana-mana, yang menutupi pandangan semua orang untuk sementara waktu. Tanah batu di bawah kaki Su Ling meledak dengan keras. Kaki Su Ling langsung tertanam di tanah. Sentuhan darah merah muncul di kaki Su Ling. Debu yang menutupi pandangan semua orang berangsur-angsur surut, dan semua orang menatap. Mereka tidak sabar untuk melihat apa akhirnya. Su Ling bertarung melawan Sima Xinghai dengan keras. Dalam seluruh proses, dia bahkan tidak menghindar sama sekali. Benarkah Su Ling ganas dan tidak takut mati? Namun, ketika asap dan debu benar-benar surut, orang-orang melihat segala sesuatu di luar paviliun kungfu dan bahkan lebih terkejut di hati mereka. Mulut Sima Xinghai berlumuran darah, wajahnya agak pucat, dan kaki Su Ling tertanam di tanah, dan darah menodai telapak kakinya. Ini, bagaimana mungkin, Sima Xinghai akan dikalahkan oleh Su Ling? Tidak mungkin, tentu saja tidak mungkin. Sima Xinghai belum terkalahkan. Dia memuntahkan darah hanya karena dia tidak menggunakan tulang hitam atau menggunakan keterampilan yang kuat dalam tabrakan tadi. Namun, Su Ling telah menggunakan tulang hitam dari pohon surga dan juga menggunakan keterampilan tingkat langit. Ini seharusnya menjadi kartu truf Su Ling. Sima Xinghai terkejut olehnya. Dia seharusnya terkejut. Su Ling langsung menyerang begitu dia menyerang. Kemudian menggunakan cara yang paling kuat. Petik 2. Ya, itulah satu-satunya penjelasan sekarang. Kalau tidak, Su Ling sama sekali tidak mungkin menjadi musuh Sima Xinghai. Para seniman bela diri di sekitar melihat bahwa Sima Xinghai dan Su Ling terluka dan berdebat dengan sengit. Mereka tidak percaya bahwa Su Ling dapat dibandingkan dengan Sima Xinghai. Sima Xinghai merasa lengan kanannya sedikit sakit. Baru saja dia menggunakan segel tinjunya untuk menahan telapak tangan Su Ling. Dia pikir dia bisa menghancurkan Su Ling secara sepihak, tetapi yang mengejutkannya, dia tidak bisa menghancurkan Su Ling sama sekali dengan kekuatan segel tinjunya. Sebaliknya, dia terluka. Pada saat itu, tanpa sadar dia menundukkan kepalanya dan melihat retakan di lengan kanannya. Darah merembes keluar. Jika dia tidak keluar dari jalan dewa dan iblis kuno, dia memiliki kekuatan fisik yang cukup kuat, saya khawatir lengan kanannya akan roboh. Sebaliknya, Su Ling juga terluka dan kakinya tertanam di tanah, yang berarti bahwa Su Ling berada di bawah tekanan besar dalam tabrakan tadi. Tang Xian berdiri di luar paviliun kungfu. Menghadapi tabrakan antara Su Ling dan Sima Xinghai, dia tidak mundur karena dia ingin melihat Su Ling bertarung. Tang Lao mengikuti Tang Xian untuk menghindari Tang Xian terluka. Dengan perlindungannya, meskipun tabrakan antara Su Ling dan Sima Xinghai memiliki efek samping yang mengerikan, itu masih gagal memengaruhi Tang Xian. Anak ini benar-benar kuat. Tang Tua mengerutkan kening dan berkata dengan suara kental, jelas bahwa dia hanya seorang prajurit 6 lapis di alam Zhenwu, tetapi dia menunjukkan kekuatan yang jauh lebih besar daripada seorang prajurit di alam Zhenwu. Ini saja membuktikan bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyerang seni bela diri yang paling kuat. Tang Xian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, namun, dengan kekuatan Su Ling saat ini, aku khawatir dia tidak dapat menekan seniman bela diri setingkat Sima Xinghai.
Sebagai seniman bela diri di wilayah Tianwu, Tang Xian tahu bahwa Sima Xinghai sangat kuat. Kecuali Tang Xian menggunakan semua kartunya, aku khawatir dia akan memiliki kesempatan untuk mengalahkan Sima Xinghai. Tetapi Anda tahu, Tang Xian adalah keturunan Tang Qingshan, dan juga merupakan keturunan langsung. Untuk memastikan kehidupan Tang Xian memiliki banyak harta, yang dapat melindungi kehidupan Tang Xian pada saat yang paling berbahaya. Menggunakan semua kartu berarti Tang Xian tidak menyia-nyiakan usahanya untuk membunuh Sima Xinghai, dan tidak ragu untuk menggunakan semua harta karun dan keterampilan yang dimilikinya untuk mengalahkan Sima Xinghai dengan enggan. Ini sudah cukup untuk memastikan kekuatan Sima Xinghai. Bagaimanapun, Sima Xinghai adalah orang kuat ketujuh di alam Tianwu. Dengan suangu dan keterampilan yang kuat, ditambah dengan jalan dewa dan iblis kuno, tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa Sima Xinghai sebanding dengan 9 prajurit puncak di alam Tianwu. Tang Xian dapat mengalahkan Sima Xinghai dengan semua kartunya di hari-hari awal wilayah Tianwu, yang juga menunjukkan betapa luar biasanya Tang Xian. Sulit untuk dikatakan, suling luar biasa, dan ada sesuatu yang tidak dapat kulihat. Tang Tua mengerutkan kening, menggelengkan kepalanya dan berkomentar. Hah, Tang Xian tertegun dan bingung. Tang Tua begitu luar biasa sehingga dia tidak dapat melihat suling sepenuhnya. Apa asal-usul suling? Pada saat ini, suling mencabut kakinya yang tertanam di tanah dan mengeluarkan darah. Dia menyunggingkan senyum di sudut mulutnya, menatap Sima Xinghai dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, apakah kau masih berpikir aku tidak memenuhi syarat untuk membunuhmu?" Kau, mata Sima Xinghai tiba-tiba tenggelam dan wajahnya menjadi ganas. Baru saja dia keliru berpikir bahwa bahkan jika suling menjadi lebih kuat, dia bisa menekan suling. Tapi sekarang, dia tiba-tiba merasa bahwa suling setidaknya memiliki kekuatan hegemonik yang sebanding dengannya. Itu sangat mengerikan. Kau tahu, suling hanyalah alam Zhenwu tingkat ke-6. Bagaimana dia bisa begitu memberontak? Itu monster. Selanjutnya, itu benar-benar permainan yang bagus. Suling menyipitkan matanya sedikit dan berkata sambil tersenyum, harus ada akhir antara kau dan aku. Ketika kata-kata itu jatuh, suling tiba-tiba melangkah maju. Kirin api penyucian yang tergeletak di bawah pohon surga tiba-tiba berdiri dan meraung dengan ganas. Api tirani membakar ruang di sekitarnya, dan udara berderak seperti partikel kacang yang retak. Suling berjalan perlahan menuju Sima Xinghai dengan langkah berat. Dia berkata dengan acuh tak acuh, "Sekarang, gunakan tulang-tulangmu yang gelap dan seluruh kekuatanmu. Biarkan aku melihat seberapa jauh jarak antara kau dan aku. Biarkan aku melihat apakah kau dapat menekanku atau aku dapat menghancurkanmu." Di luar paviliun Gongfa, sebuah ruang terbuka benar-benar retak, dan garis-garis yang pecah-pecah tampak jelas di depan mata semua orang. Pada saat ini, para petarung yang berkumpul di sekitarnya telah mundur puluhan meter jauhnya dan tidak berani mendekati medan perang utama. Sejauh ini, pertempuran antara suling dan Sima Xinghai telah jatuh ke dalam keadaan yang sangat panas. Darah membakar seluruh tubuhnya, dan wajahnya merah. Sepasang mata yang tajam penuh dengan darah. Keringat sebesar kacang besar menetes dari wajah suling. Suling memuntahkan kabut putih di mulutnya. Itu adalah napas dari mulutnya. Napas suling menjadi semakin berat, dan ekspresi di wajahnya menjadi semakin serius. Dibandingkan dengan suling, Sima Xinghai bahkan lebih menyedihkan. Pakaiannya yang ramping berlumuran darah. Wajahnya sangat jelek dan berwibawa. Lengan kanannya terguncang oleh benturan itu. Bahkan ada banyak retakan dan darah yang keluar. Suling hanyalah seorang prajurit 6 lapis di alam Zhenwu, tetapi dia memiliki kekuatan fisik yang sangat tidak normal, yang benar-benar di luar dugaan Sima Xinghai. Awalnya, Sima Xinghai mengira bahwa dia pasti bisa menghancurkan suling tanpa menggunakan Xuanqi dan hanya mengandalkan kekuatan fisik. Namun, ketika tabrakan yang sebenarnya terjadi, suling tiba-tiba menemukan bahwa kekuatan fisik Sima Xinghai benar-benar melebihi harapannya, yang luar biasa. Satu pukulan demi satu, tubuh dan tubuh saling bertabrakan dengan keras. Ini adalah pertarungan fisik yang nyata. Darah merembes dari permukaan kulit, dan bahkan tulang-tulangnya sendiri terus-menerus berbunyi. Jika dia tidak mengalami semua ini secara pribadi, Sima Xinghai tidak akan pernah percaya bahwa seorang prajurit 6 lapis di Zhenwu memiliki kekuatan fisik iblis pemberontak seperti itu, sepenuhnya sebanding dengan seni bela diri di langit. Melawan langit, ini melawan langit.
Sima Xinghai mengerutkan kening dan tidak bisa menahan napas. Wajahnya terlihat sangat jelek. Dia menghirup kabut putih di mulutnya, bercampur dengan beberapa benang darah merah. Pertarungan berlanjut hingga sekarang, yang benar-benar tidak terduga baginya. Karena dia datang ke sini dari Paviliun Tianwu. Dia awalnya bermaksud untuk menghancurkan Suling dan merebut metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap dari Suling. Namun, dia tidak menyangka Suling akan menjadi begitu kuat. Sekarang dalam kasus ini, apalagi metode tak terkalahkan untuk merebut ruang, saya khawatir sudah menjadi masalah krusial apakah kita bisa mundur sepenuhnya. Sialan, sialan, Suling memiliki tulang hitam pohon surga, dan tulang hitam pohon surga sebenarnya memiliki daya tahan yang sangat tidak normal. Jika kamu ingin memukul Suling dengan keras, kamu setidaknya harus menembus pertahanan tulang hitam pohon surga di permukaan tubuh Suling. Sima Xinghai memuntahkan darah dan air dari mulutnya. Matanya sangat sedih. Dia menatap Suling di depannya dengan marah. Tanah yang diaspal dengan lempengan batu biru telah hancur total dan ditinggalkan karena dia bertarung dengan Suling. Asap dan debu di sekitarnya mulai mengaburkan pandangannya. Terutama darah yang merembes dari sudut matanya memperingatkan Sima Xinghai bahwa dia mungkin akan segera mencapai batasnya, dan pertempuran dengan Suling harus diputuskan dengan cepat. Ho, Sima Xinghai mengatur napasnya. Wajahnya yang pucat sedikit lebih kemerahan. Dia menatap Suling dan berkata dengan acuh tak acuh, Suling, kamu benar-benar melampaui harapanku. Aku akui bahwa kamu adalah orang paling kuat di wilayah Zhenwu yang pernah kulihat. Namun, kamu masih bukan lawanku. Suling terdiam. Pertempuran berlanjut hingga sekarang. Aku khawatir tidak mungkin untuk dihentikan. Antara dia dan Sima Xinghai, hanya satu orang yang ditakdirkan untuk meninggalkan tempat ini hidup-hidup. 7 kekuatan dominan wilayah Tianwu, bersama dengan suangumu dan banyak keterampilan yang telah kamu latih, aku pikir kamu seharusnya menggunakan semua kartumu. Setelah hening sejenak, Suling sedikit mengernyit, menatap Sima Xinghai dan berkata dengan samar. Para petarung di sekitar mundur puluhan meter untuk menghindari pengaruh kekuatan tempur, tetapi saat ini, mereka semua fokus pada dialog antara Suling dan Sima Xinghai. Faktanya, Suling dapat bertarung dengan sengit sampai sekarang, dan memaksa Sima Xinghai untuk menggunakan kekuatan suangu, yang memang di luar dugaan semua orang yang hadir. Karena para petarung lain yang hadir berpikir bahwa ini hanyalah pembantaian sepihak, sama sekali bukan pertarungan yang ketat. Tetapi akhirnya mengejutkan, Suling menyeret Sima Xinghai ke masa sekarang. Napas Sima Xinghai tampaknya menjadi semakin berat dan cepat, dan jelas telah mencapai batas tubuhnya. Kecuali Sima Xinghai masih memiliki sesuatu untuk dipertahankan dalam pertempuran tadi, benar-benar tidak diketahui siapa yang akan menang dan siapa yang akan kalah dalam pertempuran ini. Suling, anak ini melawan langit. Aku benar-benar mengira dia akan dikalahkan oleh Sima Xinghai, tetapi dia bertarung dengan Sima Xinghai sampai sekarang, dan Sima Xinghai menunjukkan potensi kekalahan yang samar. Jika Suling benar-benar mengalahkan Sima Xinghai dalam pertempuran ini, dia akan langsung memenangkan 10 besar dari semua siswa Sekte Yanyun, langsung bergabung dengan Paviliun Tianwu dan melarang Sima Xinghai lokasi Lautan Bintang. Petik 2. Ya, itu benar-benar luar biasa. Meskipun dia juga terluka parah, tampaknya dia dapat terus bersikeras. Sebaliknya, Sima Xinghai telah terseret keluar. Siapa yang menang dan siapa yang kalah dalam perang ini tidak diketahui, dan Sima Xinghai kemungkinan besar akan kalah. Banyak seniman bela diri saling memandang dan berdebat dengan sengit. Pada awalnya, mereka semua berpikir bahwa Sima Xinghai akan menghancurkan Suling ke segala arah, dan kemudian menghancurkan dan membunuh Suling secara langsung. Namun kini, situasinya terbalik. Performa Suling sungguh luar biasa. Mereka harus mempertimbangkan kembali apakah Suling benar-benar akan kalah di tangan Sima Xinghai. Sejumlah besar seniman bela diri bahkan mulai percaya bahwa Sima Xinghai akan dikalahkan oleh Suling. Tahukah Anda, tadi, pandangan ini mustahil. Di tanah yang retak, Sima Xinghai berdiri dengan gagah, dan telapak kakinya yang tergores lempengan batu biru tajam dan kerikil berdarah dengan panik saat ini. Dia menatap Suling. Dia harus mengatakan bahwa pengalaman tempur Suling sungguh terlalu kaya. Dia bahkan meragukan apakah Suling adalah seorang remaja yang akan berusia 17 tahun. Karena pengalaman tempur yang kaya ini tidak boleh dipelajari dari buku-buku kuno, tetapi dari pembunuhan di medan perang yang sebenarnya dan pengalaman pribadi. Saat bertarung, dia tidak lupa mengamati keadaan musuh, yang sungguh mengerikan,
tetapi Su Ling melakukannya. Sima Xinghai harus mengakui bahwa Su Ling benar, karena dia menggunakan semua kartunya tadi, bahkan ki misteriusnya sendiri, tetapi dia tetap tidak dapat mengalahkan Su Ling. Begitu pula, Su Ling tidak dapat mengalahkan Sima Xinghai. Namun, apakah pertarungan ini benar-benar akan menemui jalan buntu dan berakhir tanpa hambatan? Apakah aku benar? Apakah kamu sudah menggunakan semua kartumu? Su Ling tersenyum beberapa kali. Melihat Sima Xinghai terdiam dan menatapnya dengan mata dingin, dia segera mengerti bahwa Sima Xinghai pasti telah terluka olehnya. Jika tidak, Sima Xinghai tidak akan pernah memiliki ekspresi seperti itu. Lalu apa? Sima Xinghai mengerutkan kening dan bertanya dengan dingin. Haha, Su Ling tersenyum, dan suaranya tiba-tiba menjadi sangat suram. Dia berkata dengan acuh tak acuh, aku memberitahumu sebuah berita yang tidak menyenangkan. Kamu telah menggunakan semua kartumu, tetapi aku belum menggunakan semua kekuatanku. Hah, mendengar ucapan itu, Sima Xinghai terkejut dan merasa tidak percaya. Seketika, dia tertawa beberapa kali dan berkata dengan kejam, Su Ling, apakah kamu benar-benar berpikir aku mempercayainya? Kamu tidak memikirkan orang lain. Tidak ada yang akan sebodoh itu. Jika kamu tidak menggunakan kekuatanmu tadi, bukankah kekuatanmu yang sebenarnya sebanding dengan 9 puncak alam Tianwu? Yah, kamu benar. Su Ling mengangguk sedikit dan berkata dengan serius, sepertinya kamu tidak menyelidiki aku dengan saksama sebelum kamu datang untuk membunuhku. Kamu bahkan tidak tahu bahwa aku mendapatkan harta karun bijak dari orang bijak Yueji. Bahkan jika aku seorang ahli pola susunan yang berkualifikasi, kamu tidak tahu. Pemahamanmu tentangku terbatas pada bahwa aku adalah seorang prajurit 6 lapis di wilayah Zhenwu. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Su Ling langsung terdiam dan berkata, jadi, menurutku kau harus kalah dalam perang ini. Kau, setelah mendengar apa yang dikatakan Su Ling, Sima Xinghai tampak ketakutan. Ia harus mengakui bahwa ia tidak punya waktu untuk menyelidiki apa yang dikatakan Su Ling. Pemahamannya tentang Su Ling terbatas pada apa yang diisukan oleh dunia luar. Su Ling adalah iblis bela diri anti surga dengan bakat bela diri yang sangat mengerikan. Namun, sangat disayangkan bahwa Su Ling hanya berada di tingkat ke-6 dari wilayah Zhenwu. Setelah mempelajari informasi dasar ini, Sima Xinghai menyimpulkan bahwa Su Ling jelas bukan musuhnya. Karena, meskipun bakat bela diri Su Ling sangat memberontak, pada analisis terakhir, Su Ling hanyalah alam bela diri sejati tingkat 6. Dengan banyaknya metode dan alat harta karun yang dipraktikkan Su Ling paling-paling sebanding dengan seniman bela diri di masa-masa awal alam Tianwu. Ini adalah pemahaman awal Sima Xinghai tentang Su Ling. Oleh karena itu, Sima Xinghai sangat yakin bahwa ia yakin dapat membunuh Su Ling. Namun siapa yang pernah menyangka bahwa yang disebut prajurit 6 lapis di wilayah Zhenwu ini sebenarnya memiliki kekuatan fisik yang sangat mengerikan dan kekuatan yang jauh lebih mengerikan daripada wilayah Zhenwu. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa ia sebanding dengan prajurit di wilayah Tianwu tingkat tinggi. Tentu saja, ini hanya seni bela diri. Sima Xinghai mengetahuinya dengan baik. Menurut deskripsi Su Linggang, Su Ling tidak hanya seorang ahli pola susunan yang berkualitas dengan kekuatan seni bela diri yang kuat, tetapi juga mewarisi warisan yang ditinggalkan oleh orang bijak Yueji. Nima, pada saat ini, di dalam hati Sima Xinghai, benar-benar ada 10.000 kuda lumpur rumput yang berlari kencang, yang gegabah dan membuat hatinya kacau. Ahli pola arai, pikiran Sima Xinghai dingin. Sima Xinghai tahu persis betapa sakral dan misteriusnya ahli pola susunan itu. Namun, Sima Xinghai semakin takut dengan identitas Su Ling karena dia memahami kekuatan ahli pola susunan itu. Meskipun dia hanya ahli pola susunan kelas 2, kekuatannya tidak bisa diremehkan. Tak perlu dikatakan, para ahli pola susunan tingkat tinggi itulah yang, dengan mengandalkan susunan, dapat mendesak kekuatan alam langit dan bumi kapan saja. Itu sangat mengerikan. Anda tahu, hukum langit dan bumi yang tidak lengkap adalah semacam kekuatan alam. Betapa kuatnya, yah, aku masih ahli pola susunan. Jadi, kamu harus dikalahkan dalam pertempuran ini. Sima Xinghai, harus kukatakan, kamu benar-benar kuat, tetapi sayangnya, kamu terlalu tidak sabar. Jika kamu memanfaatkan rasio seni bela diri untuk membunuhku dan memanfaatkan ketidaksiapanku, kamu mungkin masih memiliki kesempatan untuk membunuhku, tetapi begitu aku siap, kamu akan mati. Su Ling mengangguk dan sangat percaya diri.
Tampaknya sejak awal, dia sama sekali tidak gugup, karena dia sudah menduga semua ini sebelumnya. Sejak dia melangkah ke Zhenwu Liuzong, dia siap untuk melawan Sima Xinghai kapan saja. Mendengar kata-kata Suling, hati Sima Xinghai dan bergetar seiring waktu, tetapi segera, wajahnya menunjukkan beberapa seringai ganas dan ganas. Suling, apakah kamu benar-benar berpikir kamu dapat mengalahkanku? Setelah tertawa terbahak-bahak, Sima Xinghai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap Suling dengan marah. Matanya penuh dengan warna ganas dan bertanya. Ya, hampir tanpa berpikir, Suling langsung mengangguk. Suling yakin bahwa jika tidak ada kecelakaan, dia dapat menekan Sima Xinghai dan membunuh Sima Xinghai secara langsung. Haha, kepercayaan diri yang buta, sungguh kepercayaan diri yang buta. Suling, serius, penampilanmu terlalu menakjubkan. Itu benar-benar melebihi harapan awalku. Ketika aku tidak sepenuhnya siap, kamu memang memiliki kesempatan untuk membunuhku. Tetapi sangat disayangkan bahwa kamu melewatkan sedikit. Sima Xinghai tertawa, dan senyumnya penuh dengan kepercayaan diri. Dia menatap Suling dengan dingin dan berkata dengan acuh tak acuh, kamu tidak menyangka bahwa kamu akan mendapatkan metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap di paviliun kungfu. Apakah kamu tahu berapa banyak orang seni bela diri yang ingin membunuhmu sekarang? Aku tidak tahu. Suling menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, dia berada di Sekte Yanyun, dan identitasnya sangat istimewa. Setidaknya dia adalah murid yang membunuh Kaisar Tang Qingshan, yang merupakan pendiri Sekte Yanyun. Dalam hal ini, Suling tidak dapat mempercayainya. Sima Xinghai berani tidak mematuhi seluruh Sekte Yanyun dan langsung membunuhnya di depan umum. Namun, Sima Xinghai setengah menyipitkan matanya dan mencibir, sepertinya kamu tidak mengerti arti sebenarnya dari kebenaran memeluk dosanya. Hah, Suling mengerutkan kening dan tercengang. Dia bingung dan berkata dengan heran, apa maksudmu? Sangat sederhana, aku ingin membunuhmu, hanya dendam pribadi. Tetapi orang lain ingin membunuhmu, tetapi mereka datang untuk hukum tak terkalahkan di ruang angkasa di tanganmu. Sima Xinghai berkata dengan acuh tak acuh, matanya dingin. Saat berikutnya, Sima Xinghai tiba-tiba meninggikan suaranya dan berteriak dengan marah, rekan-rekan murid, Suling benar-benar tidak tahu malu. Dia telah menghancurkan metode tak terkalahkan ruang angkasa. Jika kita masih ingin mengamati metode tak terkalahkan ruang angkasa yang tidak lengkap, kita hanya bisa menjebak Suling di sini. Semakin banyak seniman bela diri berkumpul di luar paviliun kungfu. Sejak awal, puluhan seniman bela diri telah mengumpulkan lebih dari 100 orang sejauh ini. Di antara mereka, ada beberapa orang super kuat seperti Ling Baiyu. Namun, mereka belum mengungkapkan niat mereka, juga tidak secara langsung menekan Suling. Namun, ketika mendengar kata-kata keras Sima Xinghai, orang-orang super kuat seperti Ling Baiyu semua tampak ketakutan dan memasang beberapa warna jelek di wajah mereka. Metode tak terkalahkan ruang angkasa yang tidak lengkap telah dihancurkan oleh Suling. Sialan, sialan, Suling ini benar-benar hina dan tak tahu malu. Dia benar-benar pantas mati. Kau tahu, metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap itu langka di dunia, bahkan yang ini, tetapi sekarang telah dihancurkan oleh Suling. Dengan kata lain, Suling adalah satu-satunya yang mengetahui isi metode ruang tak terkalahkan yang tidak lengkap di dunia seni bela diri ini.